ketemu dua cabang bang, ketemu dua cabang, satu ke kiri, satu ke kanan. Cuma kalau yang ke kanan tuh rada ke bawah. Nah gue di situ main kayak sama Aji, main kayak logis-logisan lah jalurnya gimana. Soalnya gue ngeliat jalur ke kiri ini melipir ke arah jurang bang. Gue tuh di situ salahnya nggak ngeliat ada garis polisi yang udah putus. Gamelan tuh ngelantun, yang pokoknya dari arah bawah ke atas, muter ke bawah lagi. Tiba-tiba dia begini-gini bang, begini-gini kayak orang pengen ngajak gimana sih bang, kayak orang pengen, kayak anak bayi pengen di ice gitu ya. Gue bilang, lu ngapa? Gue bilang gitu. Katanya ada orang yang ngebisikin dia bang. Dari bisikannya itu katanya ulah aral nun di dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya, atau biasa dipanggil Umang, dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Nah teman-teman semua, pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini, saya lagi dan lagi tidak akan membawakan sebuah cerita, dan namun menghadirkan narasumber yang pernah mengalami kejadian mistisnya tentunya saat pendakian gunung. Di samping saya sudah ada Bang Adit. Waduh Bang, gimana Bang kabarnya Bang? Alhamdulillah Bang ya. Baik Bang ya. Baik, Alhamdulillah. Jadi teman-teman semua, Bang Adit ini merupakan temannya dari Bang Aji ya. Iya Bang Aji Bang. Yang dimana saat itu pendakiannya bareng tuh. Bareng Bang. Yang saat itu juga mungkin ini sekarang sudut pandang daripada Bang Adit nih. Iya Bang. Apa yang dirasakan oleh Bang Adit dan ngelihat si Aji itu kayak gimana, iya, gitu kan Bang ya. Iya, tapi sebelum masuk cerita Bang, gimana Bang? Kabarnya hari ini nih? Alhamdulillah Bang, baik Bang. Baik Bang ya, iya, salam Bang. untuk teman-teman semua dan juga keluarga di rumah nih Bang. Iya Bang, nanti salamin Bang, makasih Bang. Kalau boleh tahu Bang, mungkin teman-teman semua belum tahu ceritanya dari Bang Aji tuh. Iya Bang. Inti daripada ceritanya itu, bukan inti dulu deh. Naik gunung mana saat itu tuh? Gunung Salak Bang. Gunung Salak? Iya Bang. Tahun berapa Bang? Tahun 2018. 18? Iya. Ngelaluin jalur mana tuh Bang? Jalur Cidahu Bang. Cidahu? Iya. Oke. Cidahu, mungkin udah familiar ya Bang ya, Udah, untuk iya. kalangan Jalur pendaki umum, tuh, iya. jalur umum lah kalau mau naik Gunung Salak ke puncak 1 gitu Iya, kan. benar. Oke, Bang, inti ceritanya tuh ngalamin kejadian apa tuh Bang? Jadi gue kayak kepisah rombongan gitu Bang. Jadi gue sama Bang Aji nih, gue naik berenam itu. Terus gue mutusin buat jalan duluan Bang sama Bang Aji. Cuma gue salah jalur Bang. Oh. Iya, jadi gue sama Bang Aji nih kepisah sama teman-teman gue yang di belakang Bang. Jadi gue kayak intinya gue salah jalur dah gitu Bang. Intinya salah jalur nih, Iya, abang salah ini jalur. Bang ya? Iya. Oke, itu mungkin teman-teman semua juga penasaran, begitupun juga saya gitu. Tahan dulu Bang ceritanya Bang. Oke, Bang. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Sikat. Gue pada bulan Oktober 2018 itu Bang mau ngadain pendakian. Tadinya gue tuh mau ke Gunung Gede Bang. Itu berdua sama Bang Aji doang. Nah terus kayak gue pikir-pikir kayak berdua tuh kayak kurang rame gitu Bang. Gue WhatsApp-WhatsAppin temen-temen gue dan ada yang mau ikut, jadi gue berenam. Cuma nggak tahu kenapa pas gue lagi prepare di rumah Bang Aji itu pindah haluan Bang. Pindah haluan ke Gunung Salak. Oh. Dan di mana juga gue sebenarnya nggak diizinin Bang kalau ke Gunung Salak sama orang tua Bang. Kenapa? Kayak nggak tahu pokoknya Nggak diizinin aja gitu iya, ya? nggak diizinin kayak ke Gunung Salak. Oke. Kayak kalau misalnya ke gunung-gunung lain selalu diizinin kayak Boleh ya tuh. boleh. Cuma nggak tahu kenapa Gunung Salak ini kayak wanti-wanti banget orang tua. Nah dari situ gue nggak bilang ke orang tua gue kalau gue pindah haluan Bang. Jadi kayak kalau gue bilang mungkin gue ditahan gitu. Karena gue nggak enak sama teman-teman gue, ya udah gue putusin kayak Bismillah aja lah, ayo gue bilang gitu. Nah singkat cerita gue prepare di rumah Bang Aji itu sampai jam 10 Bang. Jam 10 itu gue berangkat lewat Bogor Kota ke jalur Cidahu. Nah ada kejadian yang menurut gue di jalan itu juga lumayan ganjil sih menurut gue.
Kayak gue tuh muterin satu tempat tapi itu aja bang, selama 3 kali. Iya, ada satu tempat yang menurut gue kayak lewat, wah kok lewat sini lagi. Nah akhirnya teman gue saat buka Google Maps lewat, pokoknya lewat Cidahu ya. Nah di pertengahan jalan itu ada orang tawuran bang. Iya, ada orang tawuran, kayak gue tuh disangkanya musuhnya. Iya, pengen kayak gimana gitu. Dibagi. Iya, kayak gitu. Cuma gue kayak, bang, tahan bang, gue bukan orang sini gini-gini, bukan musuh lu. Akhirnya kayak, oh yaudah jalan-jalan bang. Setelah di jalan itu, gue sempet ditabrak orang dari belakang. Ditabrak orang kayak lumayan kencang juga sih bang, sampai kayak spakbor sampai patah gitu dari motor. Nah singkat cerita udah dah, gue nyampe di base camp Cidahu itu sekitar subuh, sebelum subuh sih jam 3. Jam 3 gue mutusin buat kayak istirahat di musola bang situ. Kayak di musola itu kan ada banyak pendaki gitu bang. Ini kayak ada kejadian lucu juga sih bang. Kayak pintu yang nggak bisa dibuka, jadi teman-teman gue tuh pada lewat jendela. Gue ngebuka pintu tuh ke depan gini bang. Ternyata emang ngebukanya tuh ditarik, gitu. Iya ditarik gue, jadi kayak langsung pada ke itu istirahat lah. Singkat cerita tuh gue jam 5:30 bangun tuh, semuanya pada bangun bang. Kayak siap-siap urus-urus hikmasi gini-gini. Nah menurut gua kejadian awalnya tuh dari gua foto bang. Kan di Cidahu itu ada kayak plang bacaan cengkuang gitu bang. Nah di depan cengkuang itu kayak ada pohon pinus apa gimana pokoknya gitu. Gua di situ sama Bang Haji mau foto bang. Di situ ada satu kayak guci dari tanah liat yang isinya tuh gue lihat kayak ada kayak lidi yang masih nyala gitu bang, terus kembang-kembang gitu. Ibarat kata tuh sajen apa dupa gitu ya. Gue mikirnya sih begitu bang. Karena gue nggak mau gue foto itu ke foto juga, gue mindahin si guci ini ke tempat samping. Cuma gue nggak naruh lagi bang. Pas selesai foto tuh gue nggak naruh lagi tempat asalnya dan langsung jalan ke pintu rimba. Nah, si gucinya ini lupa gue pindahin lagi. Gue ingetnya pas nyampe pintu rimba, gue bilang ke Aji, Ji, guci yang tadi udah lu pindahin lagi belum? Enggak, kata dia. Jadi kayak mau balik lagi juga jauh bang gitu, udah nyampe pintu rimba, ya? Iya udah nanggung gitu. Nah singkat cerita sebelum naik, di samping pintu rimba ada warung dulu situ, kayak foto-foto dulu lah gitu, ada dokumentasi aslinya gue bang. Nah, gue sekitar jam 8 itu mulai trekking bang, mulai trekking ke atas lagi gitu ya. Terus singkat cerita, gue udah nyampe pertigaan Bajuri itu bang. Di situ ketemu orang lokal. Dia nanya kayak mau ke puncak Salak yang mana. Dari situ gue bingung bang. Kayak gue nanya, emang puncak Salak itu ada berapa? Kata dia banyak bang. Kan gue baru pertama kali naik ke situ ya. Salaknya. Iya, baru pertama kali naik ke situ. Dan tujuan gue tuh Manik 1, Salak 1. Pikiran gue tuh puncak Salak tuh cuma 1 doang itu doang. Terus kata dia banyak, katanya ada belasan gitu orang lokal yang bawa kayu di situ. Terus oh ya mau ke puncak Salak 1, oh ya hati-hati. Terus dia disaranin bang, kalau misalnya maghrib mau dimanapun itu bikin camp darurat katanya, nggak boleh jalan dulu. Nah singkat cerita gue mau ke puncak itu ngecamp di puncak, cuma nggak kesampaian bang, udah keburu maghrib duluan. Jadi gue ngecamp tuh di Puncak Bayangan bang, ada Puncak Bayangan. Nah itu muat beberapa tenda kayak 7-8. Itu curam. Singkat cerita nih bang, dari pertigaan Bajuri ini kan gue masih sama rombongan gue nih bang. Gue mutusin sama Aji buat main tabrak-tabrakan bang kalau pendaki, ibarat kata. Kayak gue nyampe duluan, gue tunggu teman gue nyampe, gue jalan kayak gini. Okay. Iya kayak saling gitu. Nunggu ya. Iya saling nunggu. Gue sama Bang Aji langsung duluan. Nah gue yang awalnya ini ketemu 2 cabang bang. Satu ke kiri, satu ke kanan. Cuma kalau yang ke kanan tuh rada ke bawah. Nah, gue di situ main kayak sama Aji, main kayak logis-logisan lah jalurnya gimana. Soalnya gue ngeliat jalur ke kiri ini melipir ke arah jurang bang. Si Aji bilang coba dah ke kanan, soalnya jalurnya tuh luas bang. Nah, gue tuh di situ salahnya nggak ngeliat ada garis polisi yang udah putus. Nah, itu menurut gue emang jalur yang nggak boleh dilewatin mungkin bang ya. Cuma itu garis polisi putus bang, nggak ngepalang gitu. Gue lewat, si Aji bilang ini bang ke gue, Dit kok nggak nemu HM ya katanya. Kan setahu gue tuh dari beberapa meter ada HM, ini nggak ada bang. Cuma kalau menurut gue ini rada jauh kali HM-nya, coba aja kata dia. Si Aji nggak tahu kenapa itu anak sih sebenarnya kuat bang, cuma di situ tuh kayak lemah banget bang dia. Terus kayak istirahat dulu tuh, gue bikinin kopi nih bang. Pas gue lagi bikin kopi, si Aji tuh tidur, mungkin kayak tidur ayam, cuma 10 menitan mah ada dia tidur.
Tiba-tiba dia begini-gini bang, begini-gini kayak orang pengen ngajak gimana sih bang, kayak orang pengen, kayak anak bayi pengen di ice gitu ya. Gue bilang, lu ngapa? Gue bilang gitu. Katanya ada orang yang ngebisikin dia bang. Dan bisikannya itu katanya ulah aral nun di dia. Yang artinya, kan gue betul orang Sunda juga bang ya. Yang artinya tuh kayak jangan nakal kalau di sini bang. Udah tuh gue bangunin, gue suruh minum kopi tuh dia bang. Pas dia lagi pengen minum kopi, dia megang akar bang katanya. Megang akar, dan itu emang gue liat akar bang. Dia megang akar, tiba-tiba akarnya tuh narik kayak ke atas gitu. Nah dari beberapa menit dia megang akar begitu, tangannya bengkak bang. Tangannya bengkaknya itu yang habis megang itu akar. Sebelah kiri tangannya bengkak. Dan bengkaknya itu menurut gue bukan kayak bengkak itu bang, kayak di serangga, enggak bang. Bengkaknya itu kan kalau jari kan ada gini bang, ada di ruas-ruas ujungnya doang bang, kayak orang habis kena minyak. Iya, semua jari di ujung. Ada dokumentasinya, gue pakai minyak tawon, gue pakai di sini juga nih bang. Nah dari situ dia tuh nggak mikirin bang, kalau gue sama dia tuh salah jalur, nggak mikirin ke situ. Soalnya dia tuh mikirnya gue mikirin tangan dia kenapa-napa gitu, terus dia ngebet banget gitu, pengen cepet-cepet nyampe kayak bayangan itu. Singkat cerita gue terus bang, jalan terus. Gue bilang ke dia, ini nggak logis, nggak nemu HM dari beberapa itu. Nah terus gue mutusin buat istirahat lagi bang. Tiba-tiba kabut, yang tadinya cerah tiba-tiba kabut. Gue tuh sama si Aji kayak jarak pandang tuh kayak sekitar ya 3 meter bang. Ya menurut gue tebal banget itu bang. Gue kayak diam dulu di sini. Nah si Aji itu kayak gimana sih bang, gelagat orang aneh. Gue diamin, gue baca doa. Nah di sini ada gini bang, ada bunyi kayak di samping kiri kanan tuh kayak ada kresek-kresek. Kayak menurut gue tuh kayak takutnya monyet atau gimana. Cuma pas gue kayak jalan begini, kayak ada sosok mata yang ngikutin bang. Mata? Iya, mata. Maksudnya mata sepasang? Mata merah sepasang, iya. Oke. Dan itu bener-bener kayak mata manusia. Anehnya itu kalau misalnya emang itu hewan ya, dia cepet banget bang pindah dari kiri ke sebelah kanannya tuh. Kayak gue ngeliat di kiri, tiba-tiba ada di kanan. Kayak gitu, kayak bolak-balik kayak gitu. Gue bilang ke Aji, Ji ayo jangan di sini istirahatnya bang. Dia bilang ayo, sambil megang tangan begini bang dia, saking itunya. Nah terus pas gue jalan, si matanya ini kayak ngeliling bang, dari kiri ke kanan. Ya? Iya, kayak muter gitu bang. Terus kayak ada suara kayak napas gitu bang. Kalau ya kayak orang napas tapi berat. Di matanya di sebelah kanan napas, suaranya di sini. Orangnya di kiri, suaranya di kiri juga kayak gitu bang. Kayak gue bilang udahlah, kayak jalan terus. Si Aji ini makin ngebet sininya bang, bener-bener makin ngebet. Dan gue kayak panik juga bang, soalnya nggak ada nemu ujungnya bang. Lama-lama yang gue jalanin itu makin sempit gitu tanamannya. Terus gue kayak istirahat dulu tuh situ bang. Nah dari sini nih bang, gue lagi istirahat begini, si Aji ini kayak ngeringis sih bang, kayak ngeringis. Nah di belakang gua itu kayak gua ngeliatnya ya bang ya, kayak ada sosok orang pakai baju pendaki semuanya, cuma udah pada kayak orang abis jatuh bang, gimana sih, kayak blok semuanya tuh, kotor semuanya. Itu dia nunduk bang, gua ngeliat bang, dia kayak nunduk begini. Cuma itu sosoknya sosok cewek sih kalau gue lihat. Dan gue bilang, Ji, lu ngeliat belakang nggak bang gitu? Dia nengok begini, dia ngeliat itu orang, coba aja tanya kata dia. Di situ gue nggak berani bang, jujur gue nggak berani nyamperin, takutnya pikiran gue itu bukan orang, pikiran gue. Pas gue bilang ke si Aji, coba aja berdua gini, dia juga nggak berani ternyata. Akhirnya gue nunggu kabut reda di situ tuh, gue jalan, gue ketemu kayak tembok begini bang, batu. Di situ kayak ada bau telur, kayak orang gimana sih bang, kayak orang masak. Nah gue udah seneng dong, wah depan tempat camping nih, bawa telur. Cuma si bawa telurnya itu lama-lama jauh. Kayak gue ngikutin si bau itu bang. Gue sama Ji, coba ikutin bau telur ini, bilang gitu. Terus kayak ada suara orang kayak nesting diketok-ketok bang. Kayak tempat camp? Iya rame bang, kayak bawa telur. Terus kayak bener-bener kayak tempat camp. Jadi kayak orang bergemuruh kayak ngobrol gitu bang. Alhamdulillah tuh tempat camp gitu. Gua telusurin. Lama-lama tuh
suaranya kayak gue semakin jauh tuh semakin jalan semakin jauh bang. Kayak gimana sih kita jalan nih, set, suaranya tuh kayak makin jauh tuh. Gue di situ curiga bang, kok suaranya makin jauh tapi kalau misalnya kita jalan orangnya ngomong gitu kayak deket kayak di depan gitu. Mungkin gue bilang capek nih, halusinasi takutnya kan bang ya. Gue di situ emang kebetulan bawa daypack tuh yang kecil, dan isinya tuh kayak logistik kayak ringan-ringan, kayak kompor, mie gitu-gitu. Inisiatif buat masak mie dulu tuh di situ masih Aji. Udah singkat cerita ada 10 menitan lah gue masak nasi. Itu udah nunjukin pukul mungkin jam 4 hampir ke setengah 5. Itu dan gue kayak mikirnya tuh kayak gue tuh di jalur itu lama banget bang. Terus juga temen gue yang di belakang itu nggak nyampe ke gue, padahal gue istirahatnya udah kayak setiap istirahat lama, nggak nyampe ke situ. Gue baru notice kalau itu gue salah jalur. Nah, gue pengen balik lagi ke jalur yang awal. Cuma itu udah gelap, kecampur kabut bang. Terus si Aji bilang, coba terus aja ke sini. Dia mikirnya kayak gini bang, jalurnya kan lurus ke sana, berarti ntar ketemunya tuh di satu tempat gitu. Cuma gue bilang, nggak mungkin Ji, gue bilang gitu kan. Udah orang ngebet, sakit, kayak pengen cepet-cepet buru-buruan. Nah dari sini si Aji kan megang keril, ada tenda satu bang, dia khusus buat 3 orang. Niatnya gue mau buka tenda di situ, cuma emang nggak ada lapak bang di situ. Bener-bener jalur 2 orang jalan juga dempet-dempetan mungkin ya. Si Haji bilang coba bikin di kayak apa, dibabat-babatin gitu. Udah gue situ nggak berani bang, motong-motongin rumput situ, gue takut lah bilang gitu. Iya. Terus ya udahlah, jalan aja terus aja. Nah ketemu suara itu lagi bang. Terus ada batu, jadi tuh mentok bang. Batu nih, mentok nih kita di sini. Tapi batunya tuh kalau misalnya kita pengen lewatin kita harus nanjak dulu nih gini. Nah si Haji gue duluan tuh, gue suruh ke atas. Terus keril gue ditangkap sama dia. Terus gue naik lagi nih ke atas begini. Nah itu ada jalur kecil banget bang sebelah kiri, kayak jalur air gitu bang. Gue lewat sini. Ternyata tempat campnya tuh emang di depan bang. Cuma gue nggak tahu pengen ke tempat campnya itu lewat mana. Karena nggak ada jalur. Nggak ada jalur. Gue teriak juga nggak kedengeran. Gue nggak tahu kenapa. Apa suara gue kalah sama angin apa gimana? Pokoknya nggak tahu dah. Nah, ada singkat cerita, ada bang jalur tangga sebelah kiri. Bukan tangga sih, kayak batu tapi bentuk tangga gitu. Udah tuh kayak gue sama Haji tuh nggak pakai webbing, nggak pakai apa bang. Kayak main apa tumpu-tumpuan aja gitu. Singkat cerita udah tuh bang, nyampe ke puncak bayangan camp. Nah, gue nyampe ke puncak bayangan itu jam 5:30. Sedangkan temen gue yang berempat ini udah nyampe di jam 3:30. Terus gue tanya kayak, lu pas di cabang ini lewat mana? Gue lewat yang kiri, melipir yang arah ke jurang. Sebenarnya itu bukan jurang katanya, emang itu jalur. Yang gue lewatin ini jalur lama katanya yang udah ditutup. Pantesan nggak ada HM-nya, gue bilang. Terus kata dia, iya lu salah jalur mungkin, kata dia. Terus gue bilang kan nanti kalau misalnya turun atau nggak pengen summit jangan mencar-mencar. Itu juga salah gue sih bang, kayak sotoy banget gitu sama si Haji. Nah singkat cerita, gue bocah-bocah itu pada ndirin tenda tuh di situ. Di situ gue sampingan sama rombongan orang dari Bandung. Udah jam 7 tuh bang ya, kayak sholat situ bareng-bareng, terus masak-masak. Nah di jam 7:30 nih bang, kayak biasalah kayak masak-masak gitu. Udah selesai makan, ngopi-ngopi tuh. Nah itu tuh jam 10 masih pada ngerumpi tuh jam 10. Di rombongan Bandung jam 10 tuh tiba-tiba pada masuk. Nah gua sama Aji masih ngopi di tenda kebuka tuh. Terus kayak ada suara kalau gue denger sama Aji suara gamelan bang. Gamelan tuh ngelantun, yang pokoknya dari arah bawah ke atas, muter ke bawah lagi, kayak gitu bang. Terus gue bilang kan, suara apaan tuh? Gue emang baru pertama kali ngedenger suara gamelan juga, gue nggak tahu. Kirain gue alarm orang, cuma si suara gamelannya tuh kayak di bawah bang. Kayak gimana ya? Kayak orang kayak ada yang bawa gitu, ke atas, ke bawah, bukan nggak satu tempat gitu bang, nggak. Jam 2 ini gue mau kebelet kencing bang, gue minta temenin si Aji nggak mau, cuma dia maunya ngeliatin di pintu tenda doang. Lu kencing di belakang aja. Nah gue dikencing di belakang. Lu inget yang mata yang itu bang, yang gue ceritain, itu ada bang di depan gue pisan, merah mencolok, kayak mata
gue takutnya itu hewan ya, langsung kayak ngegabruk begitu ya. Cuman dia nggak, manteng bang, diem aja, nggak gerak sama sekali sampai gue kelar, sampai gue buang air kecil juga nggak ngeliatin ke bawah, ngeliatin itu mata bang. Terus gue bilang ke si Aji, Ji keluar dah, lu ngeliat itu gak? Maksud gue tuh gue ngerinya gue doang yang ngeliat, halusinasi gue doang. Ternyata si Aji juga ngeliat merah, udah masuk dit. Di situ gue sama Aji tidur kan berempat ya bang ya. Yang temen 2 ini gue tidur satu tenda berempat. Nah yang satu ini di satu tenda yang berdua ini. Nah gue di berempat ini cuma gue doang yang belum tidur sama Aji, masih mikirin itu apaan gitu. Terus gue bilang, itu apanya Ji? Bilang gitu. Nggak tahu, udah tidur aja. Nah dari situ ada suara gamelan lantunan lagi bang, cuma ini muterin ke tenda. Dari situ gue paksain tidur nih bang. Sampai jam 3, jam setengah 4 orang ada suara rombongan dari Bandung pada bangun tuh, mungkin buat summit ya. Gue mau kencing lagi kan, terus gue bilang ke dia, pada tidur jam berapa bang kemarin? Jam 10 kata gitu. Terus ada salah satu rombongan Bandung nyeletuk, itu semalam suara apa ya? Nah gue kan penasaran ya, maksudnya suara apanya bang ya? Kayak suara gamelan gitu. Lah abang ngedenger juga? Iya saya denger juga, makanya pada masuk. Berarti bukan saya doang, orang bilang bukan yang denger, saya juga denger gitu bang. Nah dari situ jam setengah 4 ini gue biasalah bang, kayak apa, siap-siap juga kayak sarapan. Dan alhamdulillahnya gue pas ke summit tuh aman, nggak ada apa-apa. Cuma pas balik ke summitnya ini kan maksud saya kayak pagi jam 10, jam 11 gitu ya. Baliknya ke tenda itu ada jam 1, kayak rapi-rapi dulu. Nah di jam 1 ini pas gue pengen turun tuh, gue sama Aji tuh ngedenger suara lagi bang, gamelan. Dan itu gue berdua doang yang ngedenger. Kayak di depan rombongan gue tuh, kayak gue tanya, lu denger gak? Enggak sama sekali nggak denger. Jadi kayak gue sama Aji doang tuh yang denger. Gue sampai kayak searching di YouTube, suaranya gamelan tuh beda bang, nggak ada sama sekali, kayak itu khasnya dia sendiri gitu. Singkat cerita, gue nyampe ke pintu rimba itu jam setengah 6 maghrib. Gue di situ dulu tuh bang sampai maghrib. Nah teman gue itu yang bertiga tuh bawa motor ngambil motor. Nah yang separuh yang bertiga ini nunggu. Nah gue tuh bagian nunggu bang, kan kalau misalnya dari pintu rimba mau ke arah base campnya itu lewatin kayak jalanan liku-liku gitu, kayak hutan-hutan pinus gini bang. Gue sama Aji naik motor, pas gue nikung begini bang nih, di sini yang mata ini sih masih ada di sini. Jadi pas gue nikung itu mata ada gitu, merah, bener-bener merah bang, nyala, mencolok gitu. Terus pas gue nyampe ke base camp, gue inget kayak ada guci yang gue belum pindahin lagi. Ternyata emang udah nggak ada. Terus di situ ada orang lokal, orang lokal lah ibarat kata di situ. Gue nanya gitu, permisi pak, saya mau nanya ini guci yang di sini nih, kayak saya pindahin gini. Terus nggak ada, ulang gitu. Ternyata emang udah dipindahin katanya dari situ. Terus ditanya katanya, emang ini siapa yang pindahin? Ya gue jujur aja, saya pak yang pindahin, karena saya kemarin pengen foto, cuma saya pindahin, cuma saya lupa lagi pindahin ke tempatnya, kata dia. Oh lain kali jangan lancang katanya di sini, kan kamu nggak tahu nih ini buat apa, jadi jangan lancang gini. Nah gue di situ disuruh beli kopi yang nggak ada gulanya sama gudang garam merah. Gue beli ke warung tuh, terus kopinya gue dikasih sama orang base camp, suruh ditaburin ke pohon ini bang, suruh taburin ke pohon yang ada sajennya. Iya, okay. Gue suruh taburin sini, terus gue suruh baca Al-Fatihah tuh berdua sama Haji, supaya nggak tahu supaya apa, pokoknya kata dia supaya aman dibilangnya. Ya udah gue ngikutin lah, ibarat kata gue juga takut gitu, soalnya gue diteror juga di itu. Terus tiba-tiba nanya dia, di atas ada kejadian apa? Gue nggak cerita ke dia, nggak bilang gue diikutin mata. Terus si Aji kayak ada yang bisikin dalam mimpinya, terus dia narik rambut, tangannya tiba-tiba bengkak. Kayak gue nggak ceritain. Nah gue lagi pada di base camp, gue bilang ke orang yang jaga di situ, Pak, saya mindahin sajen di sini, cuma saya di atas diusilin, bilang gitu. Kenapa emang? Si tangannya si Aji tuh masih agak bengkak bang, masih udah bener-bener kayak kelihatan di sini tuh, kayak di ujung-ujungnya tuh masih ada kayak bengkak-bengkak gitu. Nah dia tuh dipijit sama orang situ, dikasih minyak yang bener-bener dikasih minyak, kayak dibaca-bacain gini-gini. Ternyata emang yang dipegang tuh katanya, kan gue melihatnya akar ya, kata orang situ bukan akar malah rambut katanya. Iya rambut, soalnya Aji juga ngerasa
gue juga ngerasa jadi kayak si Aji megang cuma narik sendiri bang ke atas si akar itu. Yang dipegang katanya bukan rambut bang, disuruh di situ dulu dikasih air sama orang-orang situ, dah pokoknya suruh minum semuanya. Apalagi gua sama Aji yang diituin, yang bener-bener kayak apa, diteror lah ya, disuruh minum di situ. Terus juga emang yang gue bingung tuh kenapa gue harus naburin kopi yang di tempat yang anuan. Cuma ya gue nggak hargain juga sih sama Aji. Mungkin gue mikirnya awal mula kejadiannya itu dari situ bang. Kayak apa, dari sopan santunnya gue tiba-tiba mindahin barang yang gue nggak tahu gitu. Nah itu ya teman-teman semua cerita dari Bang Adit nih ketika melakukan pendakian Gunung Salak ya Bang ya? Iya bang. Pada tahun 2018 bulan Oktober. Bulan Oktober. Iya, bulan Oktober. Dan saat itu melalui jalur Cidahu. Iya. Nah, memang mungkin asal muasal itu mungkin, ini mungkin aja Bang. Iya ya? Bang. Dari mindahin sajen atau iya. mindahin apalah. Iya. Kalau ada Gucci, kalau ada beberapa tuh orang Indonesia pasti udah menganggap itu sajen, iya. gitu kan. Mungkin masyarakat daerah situ masih melestarikan budaya atau kearifan lokal mungkin, iya, Bang. untuk menyembah leluhur. Tapi mungkin juga ada beberapa oknum orang yang mungkin minta. Iya dong, iya dong. Iya, atau Bang. mungkin nyembah. Iya benar. Nyembah kan Iya. gitu. Itu kan ada dua kemungkinan kalau ada sajen itu kan. Iya, Bang. Itu nyembah dalam artian ingin sesuatu. Iya. Atau mungkin memang dia hanya tok melestarikan budaya. Iya bang. Gitu kan. Tapi yang seingat Bang Adit lihat, isi sajen itu apa aja Bang? Isi sajen itu kayak bunga. Bunga yang gue lihat tuh warna merah, ungu, terus kayak ada lidinya tuh merah bang. Dupa. Iya, lidinya tuh merah. Dua. Okay. Dua. Dan itu yang satu itu setengah kebakar. Yang satu? Yang satu utuh, yang satu setengah kebakar. Dan itu masih ada asapnya. Oke. Masih ada asapnya. Gucci, kan ada Gucci tuh. Gucci dari tanah liat. Itu modelnya kayak apa ya? Yang buat nuangin teh manis bukan? Enggak bang, lebih ke yang bulat. Lebih ke kayak begini dia, kayak mangkok begini. Yang bulat gitu ya? Jadi kayak begini, terus kecil dia, ada lehernya. Oh, yang gitu tuh. Iya, gitu. Iya, ada lehernya. Itu kayak bisa dibilang kalau mungkin teman-teman yang suka ziarah ke kuburan orang tua atau apa itu tuh biasanya. Iya, cuma dia lubang yang kan ada lehernya begini, terus ada lubang itu agak lebar bang. Oh. Jadi si kembang sama isinya tuh bisa kelihatan sama gua. Oh, di dalam kendi itu? Iya, ada kembang, terus sama ada lidi warna merah, dan setengah nyala. Oh, oke. Iya. Selain itu ada makanan nggak sih bang di situ? Ada. Apa aja mas, ingat apa? Kayak ikan asin bang. Ikan asin. Ikan asin sama pete. Kalau gue bilang itu pete ya bang ya. Emang kayak pete, cuma kalau gue bilang itu pete sih. Terus kayak ikan asin, terus kayak ada yang apa, si yang lidinya tuh setengah kebakar. Oh, jadi yang gue pindahin itu emang masih ada asapnya. Kan ada pete tuh bang, iya. Ada ikan asin, ada nasi gak bang? Nggak ada. Kalau ada selain makan asin tuh kan sambel ya kan, ada sambel. Iya kan, mubazir bang, misalnya kita makan ya kan, ya kan. Terus kayak ada kopi, berupa kopi, cuma dia diplastikin bang, diikat, ditaruh situ juga di dalam. Oh, kopi saset? Enggak, iya kopi saset, cuma tapi diplastikin lagi ya? Plastik putih kayak kopinya aja gitu. Berarti kayak plastik gula? Iya, plastik gula, cuma ada kopinya, udah bener-bener kopi, nggak diseduh nggak apa, bener-bener kopi. Oke, nah itu kan mindahinnya kan karena emang mau foto. Iya, bener. Dan itu bukan niatan untuk mindahin untuk selamanya gitu bang ya? Iya. Tapi mau foto, ya udah pinggirin dulu gitu kan, tuh niatannya Bang Adit tuh. Tapi ya namanya manusia, teman-teman semua pasti ada mempunyai apa namanya, kadang lupa gitu kan, kadang ya udah nanti foto habis itu saya pindahin, terus tiba-tiba jalan aja. Itu manusiawi lah gitu, nggak usah diambil pusing gitu kan. Tapi yang diambil pusing ini yang kendinya ini kenapa taruh di situ? Iya benar. Itu dong ya kan. Ini siapa yang naruh itu? Berarti kalau bisa dibilang bang, yang ketika turun bang ya, ada bapak-bapak. Iya, bapak-bapak. Mungkinkah dia yang naruh? Kalau gue nggak mau sujon sih bang, cuma kayak. Tapi ini kan menduga kan nggak masalah dong. Iya benar sih. Kita nggak menuduh nih, mungkin nggak? Kalau gue menurut gue sih pikiran Aji tuh sama gue tuh sama. Mungkin ya. Mungkin bukan berarti bahwa itu dia gitu ya. Mungkin kan masih meraba-raba tuh. Kayak menduga itu kan yang sering kata-kata menduga itu sering dipakai sama pengacara, tapi bukan untuk menuduh, bukan, tapi menduga. Jadi mungkin gitu kan. Mungkin itu ya. Mungkin bang, soalnya pas gue turun itu
bapak-bapak itu mungkin ada di situ dan dia bawa kopi yang gue lihat di kendi itu. Gue lihat dia bawa kopi. Di buntelan. Iya, dia bawa kopi sama gelas plastik. Lagi bawa kelas sambil ngerokok dia. Dari situ, itu di samping pohon yang gue pindahin pisan, Bang. Ditebarin gitu? Enggak, dia lagi megang. Kan abang sempat beli kopi tuh? Iya, disuruh sama dia. Nah, kopi yang nggak ada gulanya. Kopi taruh di situ, tebar iya, atau ditebarin, cuma taruh? ditebarin. Nah, rokoknya? Rokoknya udah dibakar, ditaruh. Disuruh. Gudang garam merah, kita bakar, udah ditaruh. Yang penting nyala. Berarti biasanya kalau kayak gitu di bawah pohon ya? Di bawah pohon, iya Bang. Nah, di bawah pohon yang abang ingat, gede gak sih? Gede Bang. Di situ ada bacaan cangkuang. Cangkuang dari, pokoknya bacaan cangkuang itu warna hijau. Nah, di cangkuang itu di depannya ada pohon gede. Dan itu satu-satunya pohon yang gede di antara pohon yang lain. Berarti pohonnya beda sendiri? Beda sendiri. Di daerah situ ya? Iya, mungkin jenisnya sama, cuma ukurannya beda. Ukurannya yang beda, Pak. Pokoknya beda sendiri gitu iya, kan? Gitu pokoknya kan? kalau misalnya kita foto di sini nih, di pohon itu nih, belakangnya itu udah bener-bener bacaan cangkuang kelihatan sama apa pemandangannya di itu tuh kelihatan banget di situ. Kan cangkuang Bang ya? Iya. Cangkuang, saya kan nggak tahu nih bahasa Sunda. Artinya apa sih Bang? Cangkuang itu kalau menurut gue tuh kayak buah Bang, bengkoang kalau menurut gue. Iya, kalau cengkoang nggak. Berarti sajen di depan buah cengkoang. bengkoang. Cuma gue nggak tahu juga sih artinya apa. Artinya apa lah? Mungkin teman-teman semua yang tahu tentang pohon yang bertuliskan cangkuang Bang ya? Di belakangnya, di belakang pohon itu ada gitu bacaan kan? cangkuang. Silakan komentar. Jadi iya. biar kita juga tahu nih Bang, Iya. apa yang dimaksud dengan cangkuang itu Bang Iya. ya? Tulisannya cangkuang ya? Iya, cangkuang, warna hijau. Ya? Iya, Oh, warna hijau. oke. Nah, kita pinggirin dulu ya masalah yang sajen-sajen apalah gitu kan, Iya. gitu kan. Ya misalkan semoga aja yang naruh sajen itu bukan untuk menyembah yang lain Iya, ya, karena kita semoga. harus kalau menyembah yang lain kan udah perbuatan musyrik iya. gitu kan. Ya kita nggak tahu lah, pokoknya Iya. nggak mau ngebahas itulah pokoknya. Yang penting teman-teman semua yang beragama Muslim jangan sampai seperti itulah Iya, Bang, gitu. Maksudnya benar. dalam artian menyembah-nyembah benda atau menyembah-nyembah tempat atau apalah. Yang penting berdoa aja udah gitu. Nah, terus kan ini sempat kepisah Bang. Iya Bang. Tadi kan Bang Adit berenam. Iya. Dan terutama Bang Adit sama Bang Bang Haji Haji, nih. iya. Yang empatnya kan di jalur sebelah kiri. Iya. Bang Adit lewat sebelah kanan. Sebelah kanan. Nah, ini juga Bang Adit kenapa lewat jalur kanan? Yang pertama mungkin Bang Adit baru pertama kali. Baru gitu pertama kan. kali, iya. Dan pertama kali juga pasti semua pendaki kalau yang belum pernah pasti masih mengira-ngira. Iya, masih mengira Bang. Ini kiri apa kanan ya? Iya, benar. Kiri kayaknya. Makanya itu barulah masuk di logika tuh. Iya, benar. Kiri kayak jurang deh. Iya. Gitu kan, Iya. pasti dong, Iya, manusiawi lah, jangan merasa sok jago atau Iya, apalah benar. gitu Iya, kan, iya. manusiawi lah. Saya juga pernah merasakan seperti itu gitu kan, makanya dari selepas itu kan masih apa ya namanya, belajar lagi Iya, Bang. benar. Nah, saat itu kan yang kanan Bang. Nah, kanan ini itu kan ada garis polisi. Iya. Bukan garis polisi, apa ya? Kayak warna kuning lah ya. warna kuning hitam. Kuning hitam lah Iya, yang kuning minggir-minggir hitam. kayak street gitu Iya, tuh kayak gitu kan. biasanya kan dipakai-pakai buat garis polisi tuh. Nah, gitu, iya. Nah, itu kan kondisinya udah apa namanya Udah putus Bang. Putus. Ya, udah nggak ngebantang lagi tuh, udah putus Nah, pokoknya. ngebentangnya itu misalkan nih jalur, Iya Bang. dia kanan kiri gitu. Iya, kayak nutup. Oh, akhirnya dia putus. Putusnya tuh kayak di tengah-tengah, kayak di kanan ada, di kiri ada. Sisa putusannya. Nah, saat ngelewatin itu Bang, saat Iya. ngelewatin garis itu nih, Iya. Bang Andi sama Bang Haji sempat ada kepikiran kalau ini kayaknya bukan ya, atau mungkin ini sebagai tanda. Gua pas nyadarnya itu pas udah beberapa jauh. Udah ngelewatin itu dulu. Udah beberapa jauh. Baru sadar karena gua nggak ada HM Bang. Oh Iya, gua nyadarnya tuh nggak ada HM. Nggak ada HM. Iya. Mungkin yang kalau misalkan pendaki ngeliat seperti itu mungkin, oh ini tanda jalur nih. Iya, Pasti benar. dong, Iya, manusiawi ya iya. kan. Oh ini tanda jalur, oh ini tanda jalur. Tahu-taunya kalau salah kan ya udah familiar dengan HM terus Iya, ikutin aja. Kalau udah nggak ada HM berarti itu bukan merupakan jalur kan gitu. Iya, benar. Simple gitu kan Iya. kalau salah kan. Nah kalau nggak gunung-gunung lain mungkin itu merupakan tanda. Tapi kan kita harus orientasi lagi tuh. Oh ini kayaknya gimana. Tapi Iya. berpikir itu memang kadang ketika naik gunung itu Udah di luar lah. di luar Iya, Bang ya, iya, nggak tahu benar. kenapa gitu ya, kita jujuran aja gitu Ah. kan, jujuran biar teman-teman semua menjadikan sebuah pelajaran gitu. Nah sampai akhirnya kan kesasar, kita bilang salah jalan Bang ya, Salah jalan. Terus ada sebuah Akar, iya. terus kan megang Bang Haji tuh. Iya, Bang Haji megang. Bang Haji memang sempat, saya masih ingat cerita Bang Haji bahwasanya klop nih, Oh, iya. maksudnya klop sama nih. Iya. Ya gimana nggak sama kan, satu pendakian Satu gitu Bang pendakian. ya. Nah terus kan ternyata tangannya tuh bengkak Bengkak, Bang. dan saat itu juga kan
saat turun itu diobatin tuh. Diobatin sama orang yang ibarat kata tuh orang base camp di situ lah. Base camp situ. Iya, yang jaga sikmasi gitu. Ada kata-kata keluar nggak dari petugas? Katanya sih yang dipegang tuh bukan akar, dia bilang. Cuma sebatas itu. Sebatas itu. Dan dia diurut-urut di situ juga kayak pakai minyak yang gua nggak tahu, kayak baunya tuh kayak bau gimana gitu, gua nggak bisa jelasin. Bau rempah. Kayak lebih bau ke minyak-minyak. Wah, gimana ya, lupa gua bisa jelasin dah gua pokoknya. Cimande kali ya. Nah, pokoknya wangi, kayak Bang. Gitu. Kayak minyak-minyak urut, iya, wangi, iya, terus kan warnanya agak hitam nggak? Agak hitam kecoklatan. Nah, iya. Mungkin. Dia diurut-urut begini sambil orang yang ngurut tuh baca-baca. Iya, gua baca-baca. Nah, si petugas base camp itu cuma hanya ngomong ini yang dipengen tuh sebenarnya bukan akar. Iya, dia ngomong ke temennya. Ke temennya. Iya, tapi dia ngebahas sajen nggak? Gua yang bilang. Kalau gua mintain sajen. Nah, itu kan abang yang bilang tuh. Iya. Tapi petugas base camp ngerespon nggak bahwasanya, oh tuh jangan dong. Enggak. Tuh kan? Sama sekali enggak. Berarti kan bisa dibilang ada oknum ya? Iya, mungkin. Oknum dari mungkin yang nggak tahu lah penduduk mungkin bukan penduduk situ, mungkin dari luar, ya kan, mau ya ngambil sesuatu apalah, benda akik atau keris atau apalah, kan pasti kayak ada ritual-ritual itu pasti, kan. Iya. Harusnya misalkan petugas base camp itu tahu, pasti nyeritain langsung saat itu dong, gitu kan. Bosnya, oh iya memang di situ sering ada sajen gitu kan. Biasanya di malam ini. Biasanya kan petugas base camp tahu dong gitu, tapi nggak tahu lah itu apa gitu kan. Mungkin juga ya yang saya bilang tadi gitu kan. Tapi di balik itu semua, pokoknya teman-teman semua kalau naik Gunung Salak tuh enak kok gitu kan. Enak, jalurnya juga mantap. Untuk ngelatih mental, fisik gitu kan, dan untuk orientasi medan, untuk kita belajar tumbuh-tumbuhan, untuk kita belajar navigasi darat. Pokoknya Gunung Salak tuh surganya dah, gitu, karena rapot parah ya, tuh masih asli kayak banget. Gunung bener-bener jarang dijamah orang gitu. Kalau kita nggak membedakan Gunung Gede dan Gunung Salak, tapi jauh berbeda gitu. Bang. Gunung Salak kemana-mana untuk keasriannya untuk keasriannya ya. Gunung Salak nggak ada warung gitu kan. Nggak ada. Nah, tapi mungkin banyakan pendaki atau banyakan orang mengira Gunung Salak itu serem. Mungkin dari termasuk orang tua dari Bang Adit juga gitu Bang. Bahwasanya tadi jangan naik Gunung Salak. Naik gunung lain nggak apa-apa. Nah, mungkin itu karena banyak tragedi, mungkin yang kasus-kasus viral kan kayak pesawat gitu kan, yang namanya orang tua gitu kan, yang namanya masyarakat gitu, ketika ada tragedi di suatu tempat pasti itu menyebutkan itu angker tempat itu. Iya, gue boleh cerita Bang? Boleh. Jadi kejadian yang ibu gua nggak boleh ke Gunung Salak, dulu kakek gua tuh hilang di situ Bang, sempet hilang di situ. Kayak kakek gua dulu kayak angkatan darat, lagi latihan di situ dan nggak ditemuin. Iya. Merinding gue bertahu nih. Iya gitu. Mungkin karena kasus itu Bang ya. Makanya dari orang tua gue tuh dilarang mau gua ngecamp di kaki Gunung Salaknya. Apalagi sampai anak itu pokoknya kayak dilarang gitu Bang. Dilarang. Oke. Ini baru tahu nih. Iya. Ini baru tahu karena ada dari keluarga ya, yang lagi bertugas latihan di situ dan nggak bisa ditemukan. Oh iya, memang Gunung Salak itu tempat latihannya para TNI militer untuk misalkan mengembangkan skill survivalnya gitu kan. Tapi di balik itu semua mungkin kita ambil logikanya ya aja, mungkin takdir gitu kan, takdir gitu. Bahwasanya nama Salak itu kan dari Salaka gitu, Gunung Perak gitu kan, Perak. Ya mungkin dari zaman dulu menyebutkan Belanda, berarti zaman Belanda Belanda lah mungkin. Iya, waktu zamannya gue belum lahir pokoknya itu. Lahir ya. Dan gue dapat cerita kalau Gunung Salak itu dulu tempat penyimpanan harta-harta berharga pada zaman Belanda. Tuh. Iya. Ini jadi kayak sinkron nih Bang. Maksudnya mungkin pihak Belanda itu mengiming-imingkan ke penduduk atau warga situ atau warga Indonesia, jangan naik Gunung Salak, serem. Iya mungkin. Iya. Serem biar dia nggak naik. Padahal di situnya banyak harta-hartanya. Iya dong. Iya, termakanlah opini-opini itu. Mungkin. Itu kita apapun itu kejadiannya kita harus berpakai dengan logika dulu, diutamakan. Jangan digaib-gaibnya dulu. Tapi yang ini Bang, yang suara gamelan nih Bang. Iya, suara gamelan. Suara gamelan yang tadi Abang bilang suaranya itu nggak ada di YouTube. Nggak ada Bang. Gitu kan. Terus suaranya juga
dari bawah ke atas, terus atas ke bawah, sampai akhirnya muter. Iya, kayak ngelantun, kayak suaranya itu kayak dibawa orang bang. Oh, Ibaratnya itu, maaf bang, jam berapa bang? itu sekitar jam 2 yang gua sebelum mau kencing tuh buang air besar, ya itu udah Jam 2 pagi? Jam 2. Nah, kalau logikanya, ini kan kita pakai logika lagi bang ya. Kalau logikanya, oh mungkin di bawah itu ada hajatan. Iya. Ya kan? Tapi kan hajatan mana jam 2 pagi? Jam 2 pagi, dan hajatan mana yang gede-gede. Iya, dan hajatan mana yang ngelantun gitu, kayak ke atas ke bawah, kayak ngelewatin tenda bang, suaranya. Oke. Terus hajatan mana yang muterin tenda gitu. Iya, dan satu lagi bang, gue lupa, Bang Aji sempat ngedengar suara delman. Di depan tenda berhenti. Kayak suara kaki kuda tak 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 tak. Oh iya, baru ingat. Iya. Sempat ngedengar itu. Tapi Bang Adit nggak dengar. Nggak dengar. Yang gue dengar itu suara gamelan, dan Aji itu ngedengarnya, gue merinding juga bang. Suara delman berhenti di depan tenda, dan itu barengan, itu gue masih bangun, dan gue nggak dengar sama sekali. Yang gue dengar tuh suara gamelan. Berarti suara gamelan diiringin dengan suara delman? Iya, yang Aji bilang begitu. Gue sumpah bang, demi Allah kalau udah ngeliat gitu. Kayak suara delman yang berhenti depan pintu tenda pisan. Oke, jadi kan kayak ngejemput dong. Kurang tahu kalau itu. Mungkin aja nih. Iya. Gitu kan. Kalau delman depan, suara delman kan masih kerincing gitu kan. Dan Aji bilangnya dari bawah ke atas, balik lagi ke bawah, berhenti di pintu tenda. Nah, suara delman tuh yang pendaki dari mana? Bandung ya? Yang pendaki dari Bandung ini di depan gua bang. Nah, itu dengar gak suara tendanya? delmannya? Enggak, dia cuma dengar suara gamelan di jam 11. Justru dia jam 11? Iya, jam 11. Abang jam 2? Jam 2. Nah, kenapa dia masuk ke tenda semua? Karena emang ngedenger suara itu bang. Dengar suara gamelan? Iya, pada masuk jadinya. Tapi jam 11 itu Bang Adit belum dengar? Belum. Masih mau ngopi sama Aji. Ngopi, malah jam 2 pas ketika kencing itu ya? Iya, sebelum kencing. Oke. Nah, terus yang satu lagi nih Bang, yang masalah mata nih Bang. Nah, mata merah gitu kan, wah kurang tidur kayaknya tuh si makhluknya gitu kan. Mata merah kan sering ngikutin nih Bang. Iya. Mungkinkah? Mungkinkah yang mata merah itu yang penghuni itu ya, yang sajian itu ya, mungkin nggak seneng atau apa kali ya? Mungkin dugaan sih. aja, dugaan. dugaan. Mungkin sih. Gitu. Cuma gue ngeduganya itu kayak awal-awal gue ngeliat ya bang ya, mata monyet. Gue ngeduganya sampai gue bilang ke Ji keluarin pisau aja. Takutnya emang hewan buas bang. Jadi kalau misalnya ada pisau, walaupun kita kalah juga, yang penting ada perlawanan, maksud saya gitu. Mungkin maung atau apa kan, macan kumbang ya. Iya, macan kumbang masih itu. Cuma yang gue bikin aneh ini, kayak monyet mana yang pindah dari kiri ke kanan nggak ada suaranya sekejap bang. Kayak gue ngeliat ke sini ada, gue ngeliat ke kanan ada. Kayak ada 4 mata, cuma 2 mata doang, cuma pindah bang. Oh, jadi kayak 4 mata kayak Tukul Arwana bang. Iya. Biar nggak tegang banget ya kan. Jadi kayak sebelah kiri tiba-tiba kanan. Kanan, iya. Oh. Dan itu nggak ada suara pindahnya. Tapi ketika dia pindah ke kiri, ke kanan, yang kiri ada nggak? Udah nggak ada. Terus nggak ada suara juga buat pindah kan, kalau misalnya ada dong, logikanya kalau itu monyet pasti dari pohon ke pohon kayak persek suara gitu ya. Benda apapun itu ketika pindah pasti bunyi. Apalagi kan banyak tumbuhan, banyak semak-semak gitu kan, pasti bunyi dong gitu. Tapi ketika saat itu jarak abang dengan mata merah itu berapa meter bang? Sekitar 5 meter. 5 meter? Iya, jelas. Ya. Dan gue notisnya itu bukan mata monyet, jarak mata kiri kanan tuh jauh. Oh, iya. Jadi kayak gede dong? Iya, gede. Jarak, kan kalau misalnya kita, monyet kan ibarat kata sama kayak manusia jaraknya mata. Ini jauh. Tapi ini jauh? Rada berjarak. Oh, ngebayangin sih. Iya, rada berjarak. Jadi nggak kayak mata manusia kiri kanan normal gitu. Nggak, ada rada berjarak begini. Oke. Iya. Biarkan itu jadi misteri lah ya bang. Kita nggak bisa mengklaim kalau itu ini. Kita hanya menduga saja gitu. Bukan untuk bermaksud untuk menggunakan populasi pendaki yang mau naik Gunung Salak. Enggak, justru supaya kita lawan tuh hal seperti itu. Bener. Untuk yuk kita naik gunung, dan naik gunung harus berpikiran positif, sugesti-sugesti buruk kita hilangkan, terus kita mulailah berpetualang dari hati, niat gitu kan. Tapi setelah kejadian tersebut di Salak, mau naik Gunung Salak lagi ya? Mau sih bang. Mau. Kayak gimana ya, Gunung Salak tuh menurut saya kayak
menantang gitu bang, kayak pengen lagi gitu. Pengen Iya. lagi. Oke. Tapi itu udah terjawab semua lah teman-teman semua. Apa namanya ini versi dari temannya Bang Aji, yaitu Bang Adit. Mungkin teman-teman semua pengen lebih detail lagi atau pengen tahu versi dari Bang Aji, bisa langsung kalian tonton aja, linknya ada di bawah sebelah kiri atau di bawah video. Oke bang, sebelum ditutup videonya bang, mungkin abang punya pesan kali bang untuk teman-teman semua yang suka naik gunung ini bang. Iya, ada sih bang. Jadi kayak buat teman-teman yang mau naik gunung, usahain kayak jaga attitude sih bang. Jaga attitude, jangan kayak gue ibarat kata sembarangan mindahin barang. Padahal kan kita nggak tahu itu barang untuk apa. Maksud gue tuh kayak kita tamu lebih menghargai aja sih bang, kearifan lokal situ. Oke, dan ini juga Bang Adit ini menceritakan bukan untuk membuka privasinya teman-teman semua, Iya. bukan untuk ini loh kejelekan gua, enggak, tapi ini untuk dijadikan pelajaran bang ya, Pelajaran, Bang. untuk teman-teman semua supaya apa? Supaya jangan sampai teman-teman semua merasakan apa yang dirasakan oleh Bang Adit, Iya. dan juga jangan sampai teman-teman semua melakukan hal yang dilakukan oleh Bang Adit, Iya, kan Bang. gitu. Jadi pokoknya semua ini apa namanya diambil sisi positifnya gitu kan, Iya. dan untuk bisa diambil pelajarannya, itu yang terpenting. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Adit bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika melakukan pendakian ke Gunung Salak ataupun ke gunung manapun. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini, dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Makasih banyak Bang Adit. Sama-sama, Bang. Alhamdulillah. Bungkus.